Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jawaban salamnya belum serentak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, salam cinta anak usia dini. Himpaudi. Jaya. Himpaudi. Jaya. Himpaudi. Jaya. Jaya, jaya. Alhamdulillah. Yang kami sayangi dan kami cintai, Bunda PAUD Kota Batu, Bunda Siti Fauzia SPD. Bunda, terima kasih kehadirannya. Teman-teman semua, begitu bertemu tadi, Bunda Fauzia mengatakan, saya juga dulu pengurus Himpaudi. Kehadirannya hari ini karena kecintaannya terhadap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kurang meriah tepuk tangannya, mana? Kemudian di sini ada juga anggota DPRD Kota Malang. Beliau dulu penasehat PD Himpaudi Kota Malang, Bapak Dr. Suryadi SPD MM. Di pundak beliau kita titipkan bagaimana memperjuangkan guru-guru PAUD untuk Kota Malang. Setuju? Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang atau yang mewakilinya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang atau yang mewakilinya. Kemudian di sini kita juga kedatangan yang luar biasa, mami kita yang disebut Mami Fat, nama lengkapnya Dr. Hajah Siti Fatimah Sunario. Beliau adalah Ketua PW Jatim periode 1 dan periode kedua. Mami, terima kasih kehadirannya, Mam. Himpaudi Jaya, luar biasa semangatnya. Kemudian ada juga Bapak yang insya Allah segera dokter, udah belum Pak Imam? Imam Mahmud SOS MPD. Beliau adalah Ketua PW Himpaudi periode Jawa Timur periode ketiga dan keempat. Dan yang saat ini estafetnya dengan tadi orasinya yang luar biasa ya, katanya sambutan tapi Popo menganggapnya orasi, adalah Bapak Gali Waskito SPD, ketua saat ini ya. Kemudian hadir juga di sini ada sahabat Popo dari pimpinan Biro Babras Universitas Widyagama Malang, Fitri Marisa Eskom MPD PhD. Bunda, terima kasih banyak sudah bekerja sama untuk computational thinking. Sekian ribu, targetnya 4.000 ya Bunda ya. 4.000 dengan dana dari Widyagama Malang pelatihannya. Tepuk tangan untuk dia. Dan kita akan lanjutkan untuk AI ya Bunda pelatihannya. Mudah-mudahan ya, doakan supaya bisa lanjut untuk AI nanti pelatihannya. Kemudian ada juga yang menyediakan tempat bagi kita. Kita bersyukur Kepala BBGTK Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Randes Abu Khair MPD atau yang mewakilinya. Bapak, terima kasih banyak atas tempat yang luar biasa indah sehingga kami bisa merayakan HUT Himpaudi yang ke-20. Kemudian suaranya yang keras teriaknya ya, yang paling Popo cintai dan paling Popo sayangi, seluruh ketua PD beserta pengurus sekota atau provinsi Jawa Timur. Mana suaranya? Laskar Himpaudi se-Jawa Timur, mana suaranya? Dan tentu tidak lupa seluruh mitra yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Puji dan syukur hendaklah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan kasih dan karunia-Nya kita berada di sini. Pagi-pagi masih subuh, Popo itu sudah dengar suara Laskar Himpaudi ini di sini sudah ada di lapangan. Tapi subuhnya di sini sudah terang ya. Subuh di sini jam 5 lewat itu sudah terang. Dari rangkaian pagi berdoa bersama, Popo ikuti, kemudian senam bersama, kemudian jalan sehat bersama,
Dan sekarang kita berada di acara ini dan tetap teman-teman mengikuti dengan tertib dan tekun. Terima kasih banyak, luar biasa. Mengapa tahun ini kita mengambil tema 2 dekade Himpaudi membersamai PTK PAUD mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan. Tema itu kita usung karena tahun ini kita sedang memperjuangkan bagaimana nasib para guru kita, guru PAUD non formal, KB, SPS dan TPA yang selama 20 tahun ini belum ada regulasi atau undang-undang yang mengakui mereka sebagai guru. Apa yang tidak bisa diakui? Undang-undang guru dan Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 yang terintegrasi dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 butir 1 mengatakan bahwa hanya guru PAUD formal yang diakui sebagai guru. Jadi non formalnya tidak ada di dalam registrasi itu. Itu yang sedang kita perjuangkan sekarang. Bayangkan 20 tahun berjalan tanpa satu kepastian. Mereka melaksanakan tugas dan amanahnya persis sama dengan PAUD formal. Menggunakan kurikulum yang sama ketika mengajar, sama tidak? Sama. Boleh sembarangan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian diakreditasi dengan instrumen yang sama. Betul? Betul. Semua kewajiban dilaksanakan sesuai dengan yang sudah disyaratkan. Namun hingga saat ini para guru kita belum diakui. Haknya yang tidak setara, kewajiban sudah dilakukan. Guru kita tidak bisa mengikuti PPG, betul? Betul. Tidak bisa sertifikasi, betul? Betul. Hanya karena satu menu, bahwa di situ hanya untuk guru formal. Padahal seluruh syarat sudah terpenuhi dan bahkan mereka sudah S1. Degan, sampai dingin. Tidak semua orang punya ketahanan yang kuat, sehingga satu persatu meninggalkan organisasi Himpaudi dan PAUD formal, non formal. Rekam Pak. Dampaknya luar biasa. Bukan terhadap Himpaudi prioritasnya, bukan. Tetapi dampaknya anak-anak yang ada di PAUD non formal, yang ada di kelompok bermain dan TPA, kehilangan guru-guru yang sudah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang bagus. Padahal dalam riset manapun sudah dikatakan perkembangan otak anak itu akan mencapai 50% ketika usia anak 0 sampai 4 tahun. Kalau usia ini diabaikan, maka ada tahap perkembangan yang akan terlewatkan. Nah, artinya tidak ada kata lain. Kita harus secara maksimal memperjuangkan nasib guru non formal ini. Apa yang sudah dilakukan Himpaudi? Tahun ini PP Himpaudi beserta PW, beserta PD, bahkan PC, PR rantingnya sampai kepada guru berjuang bersama. Kami sudah melakukan advokasi dan silaturahmi ke berbagai lembaga, baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Kemana lembaga eksekutif? Begitu Pak Menteri dilantik, Maju dari depan. PP Himpaudi bersurat berjumpa kepada beliau dan mengatakan apa yang terjadi dan bagaimana nasib guru kita. Tidak ada pendapatan, tidak bisa PPG, tidak bisa sertifikasi, bahkan Popo menerima seringkali surat cinta. Karena 2 tahun ini Bunda PAUD, Bunda, saya turun ke lapangan bertemu dengan guru dan air mata mereka tertumpah di dada ini. Satu surat yang saya dapatkan,
kepada saya diberikan secara langsung dan saya bacakan di Komisi 10 DPR RI dan Pak Menteri. Seorang guru mengatakan begini, konsentrasi kembali ya, kita sedang berjuang ini. Himpaudi, Jaya. Himpaudi, Himpaudi. Mohon ya perhatikan sebentar. Saya bacakan di depan Pak Menteri dan di depan Bu Hetifah. Begini bunyinya. Ya Allah, maafkan hari ini saya berbohong. Boleh yang di sana konsentrasi dulu? Panitia boleh dibantu? Saya berbohong mengatakan bahwa hari ini saya tidak bisa masuk mengajar karena ada keluarga yang ada acara hajatan. Bukan itu ya Allah. Hari ini saya berbohong karena saya tidak punya ongkos untuk pergi mengajar. Jadi dia nggak ngajar itu, bohong itu. Kepada kepala sekolahnya kan nggak punya ongkos. Teman-teman pernah nggak ngalamin itu? Sering ngalamin itu. Ada lagi yang bilang, Popo, di kantong kami ada uang 15.000. Kami mau pergi untuk pergi ongkos mengajar dan beli bensin. Tapi begitu mau melangkah, token listrik kami berbunyi. Dipraktekkan bunyinya. Nit. Teman-teman tahu pilihan mereka apa? Isi listrik atau pergi mengajar? Apa pilihannya? Dia tidak memilih mengisi listrik. Dia biarkan listriknya mati dan dia pergi mengajar untuk mengabdi kepada negeri ini. Dia tidak. Bagaimana perasaannya? Dan mereka katakan, anak kami sakit, kami tidak bisa bawa ke rumah sakit. Kami tidak bisa beli obat yang paten, yang bisa kami beli obat di warung. Ketika di rumah ditudung tidak ada sayur yang layak, apalagi makanan sehat dan bergizi. Padahal kita mengedukasi seluruh anak Indonesia untuk makan sehat dan bergizi. Guru PAUD-nya tidak dapatkan itu semua. Lalu sebagai ibu apa yang harus kami lakukan? Tidak ada kata lain, berjuang secara maksimal, dan Popo janji sebagai ketua umum akan memperjuangkan ini secara maksimal. Himpaudi. Oleh karena itu, begitu Pak Menteri terpilih, kita langsung menemui Pak Menteri. Wakil Menteri sudah kita temui, Dirjen sudah kita temui, kemudian Direktur PAUD, Bappenas, Beskap, Puskurja, PMPK, seluruh yang ada di Kemendikbudrismen kami jumpai silaturahmi hanya untuk meminta dukungan, kesetaraan dan kesejahteraan bagi guru PAUD non formal. Tidak cukup hanya ke lembaga eksekutif teman-teman, karena nanti yang akan pegang gongnya itu di lembaga legislatif. Siapa lembaga legislatif itu? DPR RI Komisi 10. Ada 45 orang mereka. Kita bersurat, diundang di rapat RPDU, dan di situ disepakati mendukung, memberikan kesetaraan dan tidak ada dikotomi kepada guru PAUD non formal. Kami datangi semua fraksi, Pak Gali ikut itu. Setiap malam-malam datang. Besok tiba-tiba kami dipanggil, Pak Gali besok datang, naik kereta tengah malam. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gali dan teman-teman. Dan sering dilakukan, mungkin teman-teman PD juga sering melakukan itu. Kami temui ketua fraksi satu persatu dari semua partai. Kita surati 45 anggota DPR RI, langsung ditemui di DPR RI, dan seluruh dapilnya menemui DPR RI-nya
untuk kita minta tolong, kita ketuk hatinya mengawal kesetaraan ini. Teman-teman ingat, RUU Sikdiknas itu 2003. Jika 22 tahun perjuangan ini, tahun ini kita tidak bisa setara, mungkin kita akan menunggu waktu yang sama lagi untuk perubahan suatu revisi undang-undang. Takbir! Allahu Akbar. Tidak ada kata lain, harus berjuang. Puncaknya PP Himpaudi, Popo sebagai ketua umum diundang di dalam rapat panja RUU Sikdiknas Komisi 10 DPR RI pada tanggal 6 Mei 2023. Dari pemerintah diundang, diwakili oleh Pak Dirjen, Pak Gogot pada saat itu hadir. Kemudian hadir juga Profesor Budianto, itu akademisi, ya. Dan yang luar biasa, pada saat itu Pak Gogot yang mewakili pemerintah, Pak Dirjen, memberikan persetujuan untuk kesetaraan bagi guru PAUD non formal dan tidak ada dikotomi lagi. Dan itu live streaming kemudian disiarkan secara terbuka, disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia ini, terutama guru-guru PAUD non formal. Tetapi ada satu pesan Popo kepada guru-guru kita semua dan pengurus Himpaudi. Kami sendiri pasti tidak pernah lupa berdoa. Popo di dalam sholat Popo ada doa itu untuk kesetaraan guru PAUD non formal. Suatu hari saya bertemu dengan seorang tokoh nasional, namanya Pak Abdullah Hehamahua. Beliau adalah tokoh KPK yang sangat jujur. Di sebuah acara saya minta beliau memimpin doa. Beliau naik ke panggung, beliau katakan begini, Bapak Ibu, silakan Bapak dan Ibu berdoa apa yang Bapak Ibu harapkan dan inginkan, mohon pada Allah. Pagi. Pada saat itu saya protes. Hakim. Lah Bapak disuruh pimpin doa, kenapa peserta disuruh doa sendiri? Begitu turun, duduk, saya bilang, Pak, kenapa Pak orang disuruh berdoa sendiri? Saya baru tahu di situ. Memang beliau luar biasa, puasa Daudnya tidak pernah ditinggal. Satu hari puasa, satu hari tidak. Beliau katakan begini, di setiap permohonan, orang yang bersangkutanlah ketika bermohon yang paling cepat dijabah oleh Allah. Oleh karena itu, di RUU Sikdiknas, ya, dan Undang-Undang Guru dan Dosen 2015 yang paling bersentuhan adalah guru-guru PAUD non formal kita. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa di setiap kali sujud, teman-teman. Jangan lupa berdoa di tengah malam, teman-teman. Kenapa? Semua sudah kita lakukan. Advokasi sudah kita lakukan, silaturahmi sudah kita lakukan. Yang harus kita bersama-sama mohon izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mudahkan, beliau izinkan kesetaraan guru PAUD non formal tahun ini bisa ada regulasi dan yang jelas, dan tercapainya kesetaraan dan kesejahteraan guru PAUD non formal. Disitulah ketika tercapai, maka teriakan lantang Himpaudi Jaya akan menggema dan kita benar-benar jaya karena menghantarkan guru kita menuju kesetaraannya. Hidup Himpaudi! 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 Jaya! Himpaudi! Luar biasa. Teman-teman, banyak pertanyaan yang datang ke Popo, sedikit lagi, 2 menit lagi. Mereka katakan, kenapa saat ini regulasi belum memihak kepada kami? Teman-teman tidak bisa. Sebelum undang-undang ini berubah,
tetap tidak bisa. Jadi BSU kemarin kita terima 2 bulan 600.000, itu pun karena kita terus keluar. IGTK, TK 7 bulan, mereka punya regulasi yang jelas. Nanti kalau regulasi kita sudah jelas, maka kita akan disamakan baik hak ataupun kewajiban. Ya, kalau mau tepuk tangan semua. Sekarang dukung semua program pemerintah. Siap. Baik PM, 7KI, apapun kebijakannya, tidak ada yang kita tidak dukung. Kita sepakat, kita hantarkan anak Indonesia menuju gerbang pintu emas. Tidak ada karena kita tidak sama, terus kita malas mengajar. Tidak ada dalam kamus guru-guru PAUD non formal kita, Popo tahu secara persis. Dan pemerintah secara terbuka sudah memberikan kewenangan yang jelas kepada PAUD non formal untuk melayani anak usia 4 sampai 6 tahun dalam rangka mendukung wajar 13 tahun. Dan dalam peta jalan PAUD, jumlah kita non formal lebih dari 51%. Ada 29.000 desa dan kelurahan itu tidak ada PAUD formal. Tapi di antara 29.000 itu ada 17.000 PAUD non formal yang melayani anak-anak usia yang mendukung wajar. Masih tinggal 12.000 PR-nya. Maka kita bukan hanya sekarang, kita sudah lakukan jauh sebelum wajar ini diimplementasikan. Terima kasih kepada seluruh guru PAUD kita. Sebagai terakhir ya, Popo berpantun. Yang sana boleh juga bilang cakep kalau cakep ya. Kalau tak ada tinta, Cakep. takkan kugubah sebuah puisi. Kalau tidak ada cinta, tidak mungkin Bunda PAUD dan kita semua berada di sini. Sambut lagu Popo, nyanyi bareng-bareng ya. Semua karena cinta, semua karena cinta. Bareng-bareng. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Bareng-bareng, terima kasih cinta. Terima kasih cinta, terima kasih Laskar Tim Paudi, terima kasih semua yang hadir di hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baterai habis.